Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Dita, dan ini adalah video ke-7 aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu, dan tentunya semoga bisa lebih bermanfaat dari video-video sebelumnya. Amin. Nah, di video ke-7 ini aku mau membahas tentang 10 sifat yang disukai oleh uang. Aku mau nge-spill, barangkali kamu melakukan kesalahan ini. Jadi uang itu tidak boleh dijadikan goals. Uang itu kalau semakin dikejar, dia akan semakin pergi. Uang itu harusnya menjadi jembatan untuk, misalkan kamu pengen beli motor, ya kamu fokus ke motornya, jangan ke uangnya, karena uang ini semakin dikejar semakin pergi gitu loh. Jelas nggak? Terus uang adalah tuan yang buruk, tapi uang adalah budak yang baik. Jadi di sini gimana kita memperlakukan uangnya. Kalau kita menjadikan uang sebagai goals, berarti dia itu jauh di sana kan. Kita yang memperbudak diri kita untuk mengejar si uang tadi. Sedangkan kalau uang hanya dijadikan budak bagi kita sebagai jembatan untuk mencapai tujuan kita, berarti dia ada di bawah kita. Nah, dengan begitu uang ini akan nurut sama kita karena uang ini netral. Nah, tergantung bagaimana kamu memperlakukan si uang ini. Kalau kamu memperlakukan dia sebagai tuan, yang namanya tuan ya semaunya sendiri kan. Sedangkan kalau kamu memperlakukan uang sebagai budak, uang akan nurut sama kamu. Ingat, karena energi uang ini netral. Tuh. Nah, yang pertama, uang suka orang yang spesifik. Tuliskan dengan detail spesifik apa yang kamu inginkan. Jadi uang ini suka sama orang yang niat untuk menentukan impiannya, bukan yang kalau ditanyain, kamu impiannya apa? Aku pengen beli motor. Motornya apa? Motor apa aja lah. Nah, uang tidak suka orang seperti itu. Uang sukanya orang yang, kamu pengen beli apa? Pengen beli motor. Motor apa? Motor Vario 125 yang warna hitam, tanggal 31 Desember 2024. Nah, ini uang sangat suka dengan orang seperti ini, gitu. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. Change your number. I said I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Jadi kalau misalkan impian kamu kurang spesifik, mungkin itu adalah penyebab uang gak suka sama kamu. Jelas ya? Yang kedua, uang suka dengan orang yang yakin. Apa yang kamu yakini tentang uang, dan seberapa yakin diri kamu, seberapa banyak keyakinan kamu tentang impian-impian kamu gitu loh. Jadi setelah impian kamu dibuat spesifik, seperti tadi motor misal, yang kedua adalah uang suka orang yang yakin. Kamu yakin gak kalau motor ini bisa tercapai? Kalau kamu gak yakin, kamu cuma spesifik doang, gak yakin, ya uang gak suka sama kamu, gitu ya. Jelas? Yang ketiga, uang suka orang yang punya prioritas. Maksudnya gimana, Mbak? Prioritas ini bukan chat yang dipin di WhatsApp, itu bukan ya. Dari sini maksudnya adalah uang akan suka dengan orang yang tahu prioritas. Jadi di sini maksudnya tentang menetapkan batasan, menetapkan boundaries, dan kamu sadar bahwa prioritas utama kamu ini apa. Contoh tadi di nomor 1, uang itu suka orang yang spesifik. Berarti tujuan kita adalah barang tersebut kan, barang tersebut. Terus setelah itu kita yakin kalau barang tersebut pasti kita bisa capai. Kemudian yang ketiga, uang suka orang yang punya prioritas. Nah, setelah menetapkan impian tadi, kita udah yakin. Nah, yang ketiga, berarti kita tahu dong prioritas kita adalah untuk mengejar barang ini. Jadi, uang itu semakin suka kalau kita udah spesifik,
udah yakin, terus udah tahu prioritasnya bahwa kita harus mengejar barang ini gitu loh, misalkan. Nah, kalau kita nggak punya prioritas, kita kan punya tujuan, kita buat jalur ke sini menuju impian tadi. Kemudian kalau kita nggak punya prioritas, kita malah menggok-menggok melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung, mendekatkan kita kepada impian kita tadi. Contoh, kamu kepengen punya motor tadi, tapi kamu malah main terus sama teman-teman kamu yang kurang support. Berarti kamu tidak tahu dong prioritas kamu yang mana. Terus atau kamu malah kayak kencan terus, atau kamu kayak malah PDKT-an sama cowok, kamu malah ya itulah ya. Jadi kamu nggak tahu prioritas kamu yang mana. Akhirnya uang ya bingung. Kamu udah spesifik, kamu udah yakin, tapi nggak tahu prioritas. Akhirnya uang kamu yang seharusnya bisa kesini semua terbagi-bagi gitu loh. Jadi jangan kebanyakan prioritas, biasakan fokus. Tuh, jelas ya. Nah, yang keempat, uang suka orang yang terhormat. Orang yang terhormat berarti menjaga kehormatan, dia juga menghormati orang lain, dia juga memberi hormat kepada orang lain, dan uang akan menghormati dia sebagai tuan yang terhormat. Itu ya. Jadi kamu menjaga kehormatan kamu, di samping itu kamu juga memberi hormat kepada orang lain, kamu nggak sombong, kamu nggak memandang orang lain. Itu tidak. Kamu saling menghormati dan saling rangkul kepada orang-orang yang pengen sama tujuannya kayak kamu support ke orang lain gitu ya. Yang kelima, uang suka orang yang berbagi. Uang suka orang yang berbagi. Nah, berbagi di sini bukan berarti tentang materi itu, enggak. Di sini berbagi apapun hal yang positif, baik berbagi kepintaran, berbagi kebahagiaan, berbagi uang, udah pasti berbagi rezeki, berbagi banyak hal lah. Intinya uang menyukai orang yang suka berbagi. Kalau misalkan kamu belum punya uang yang cukup untuk membangun masjid misalkan, ya minimal kamu berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kamu, karena uang menyukai orang yang suka berbagi, tentunya dalam hal yang positif ya. Nah, kalau kamu ingin bahagia, maka berbagilah kebahagiaan dulu dengan orang lain. Terus, kalau kamu ingin sukses, maka kamu harus mensukseskan dulu orang lain, karena kalau kita pengen sukses ya orang di bawah kita harus sukses gitu ya. Karena kalau orang yang kita suksesan tadi sukses, otomatis kita juga sukses, ya kan? Terus kalau kamu pengen pintar, ya kamu memintarkan orang lain. Jangan pelit-pelit sama ilmu, jangan pelit-pelit sama kebahagiaan, jangan pelit-pelit sama hal-hal positif gitulah. Karena uang sangat menyukai orang yang suka berbagi. Dan berbagi itu nggak harus materi. Bahkan dalam Islam senyum juga ibadah gitu. Yang selanjutnya, yang keenam, uang suka orang yang berpengetahuan. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa knowledge is superpower. Maksudnya gimana, Mbak? Pengetahuan adalah kekuatan yang sangat luar biasa, karena dengan pengetahuan ini kita bisa mengambil keputusan yang tepat, kita bisa lebih cerdas, kita bisa lebih short gitu loh. Nah, ini yang membuat uang ini tergila-gila dengan kamu, Mbak. Udah kamu orangnya spesifik, kamu orangnya yakin, kamu orangnya tahu prioritas. Terus yang keempat, kamu orangnya terhormat, menghormati orang lain. Kemudian yang kelima, kamu orangnya suka berbagi. Terus yang keenam, kamu punya pengetahuan. Ini membuat uang semakin di mana dia gitu loh. Jadi kamu nggak perlu effort lebih, uang yang datang sendiri ke kamu. Tuh, ini baru langkah sifat keenam loh. Apalagi kalau 10-10-nya kamu punya.
Jelas ya. Kita lanjut ke sifat ketujuh. Yang ketujuh adalah genetik. Hah? Maksudnya gimana, Mbak? Berarti kalau orang tuaku kismin, aku nggak bisa kaya dong. Berarti kalau orang tuaku nggak punya, aku nggak punya uang juga dong. Bukan seperti itu. Di sini genetik maksudnya kita mempelajari loh dari keluarga kita. Ada nggak sih hal yang membuat keluarga kita ini rezekinya lancar? Mungkin dari orang tua kita, mungkin si ayah ini orangnya supel, dia suka berbagi kebahagiaan kepada tetangga-tetangganya. Nah, yang bisa kita ambil di sini adalah poin berbaginya gitu loh. Kemudian dari ibu kita, misalkan ibu kita adalah orang yang yakin kepada anaknya bahwa anaknya bisa menjadi ini itu gitulah ya. Nah, ini bisa kita ambil. Terus mungkin ketika orang tua kita adalah orang tua yang maaf kurang, berarti yang bisa kita pelajari adalah hal apa yang harus kita hindari supaya kita nggak sama kayak orang tua kita gitu. Jelas ya? Oke. Jadi genetik di sini maksudnya bukan berarti kalau orang tuamu nggak punya, terus kamu juga nggak punya, itu bukan. Tapi kita mempelajari apa sih dari keluarga kita yang bisa membuat kita mempunyai lebih banyak uang, dan apa yang harus kita hindari dari sifat-sifat keluarga kita yang menjauhkan kita dari uang, kayak gitu ya. Yang kedelapan, uang suka orang yang berkelimpahan. Maksudnya gimana, Mbak? Orang yang berkelimpahan ini orang yang selalu merasa bahwa semuanya itu melimpah gitu loh. Dia tidak membatasi diri sendiri, nggak pelit, nggak takut kehabisan, punya hati yang luas, hati yang lapang, hati yang terbuka untuk mendapatkan uang dan rezeki-rezeki hal-hal baik. Terus hatinya ini, pikiran dan hatinya tidak terbatas. Dia tidak memiliki limiting belief tentang uang. Dia berkelimpahan lah intinya secara mindset gitu loh. Maka kalau misalkan kamu ingin memiliki uang yang nggak terbatas, uang yang bisa datang dari jalan mana saja yang tidak kamu sangka-sangka, maka kamu harus berpikiran yang nggak terbatas juga, mempunyai pikiran yang nggak terbatas, yang nggak dibatasi oleh diri kamu sendiri, dan kamu tidak mengizinkan orang lain juga untuk membatasi pikiran kamu gitu loh. Karena uang ini sangat suka dengan orang-orang yang pikirannya benar-benar menuju tak terbatas dan mampunya gitu, Mbak. Karena uang menyukai orang yang pikirannya tidak terbatas gitu. Kemudian uang, orang yang berkelimpahan ini berpikir bahwa uang adalah sumber daya yang tidak terbatas. Jadi dia tidak pernah takut untuk kehabisan uang, untuk berbagi, untuk melakukan hal kebaikan gitu. Nah, dengan seperti ini, dengan sifat seperti ini, uang akan sangat suka sama kamu gitu. Kemudian yang kesembilan, uang suka kecerdasan. Maksudnya gimana, Mbak? Kalau aku bodoh dalam sekolah gimana? Di sini bukan cerdas atau bodoh menurut nilai raport ya, tapi di sini tentang kecerdasan mengambil keputusan yang tepat. Nah, terus gimana, Mbak? Aku kadang suka bingung menentukan keputusan yang tepat gimana. Gimana caranya untuk menjadi cerdas dalam kehidupan? Caranya menjadi cerdas ya kamu mencoba banyak hal, kamu eksplor banyak hal, kamu jangan takut gagal, kamu benar-benar lakuin aja lah. Nanti kalau gagal ya belajar, namanya juga hidup kan. Nah, dengan kamu selalu belajar, akhirnya kamu tahu kamu kalau salah dievaluasi kan sama diri kamu sendiri. Nah, dengan banyaknya pelajaran dan evaluasi tadi, tambah ke depan kamu akan tumbuh menjadi orang yang cerdas, baik dalam pengambilan keputusan atau kecerdasan mengelola emosi. Intinya uang ini suka orang yang cerdas gitu ya. Jadi tadi di nomor 9 kita bahas kecerdasan, uang suka orang yang mengambil keputusan dengan cerdas, dengan tepat. Yang terakhir adalah uang suka orang yang mengambil keputusan dengan cepat. Jadi nggak cukup tepat, tapi juga cepat gitu loh. Tepat tapi kalau nunggu 10 tahun ya salah hilang tombak gitu loh. Makanya ketika disuruh menentukan impian, ya tentukan dengan cepat, jangan kebanyakan mikir gitu loh. Harus cepat dan tepat gitu. Nah,
Uang tidak suka dengan orang yang menunda, uang suka dengan orang yang selalu berjalan meskipun itu small step gitu ya. Aku juga udah pernah bahas ini kemarin tentang slow success dan fast success. Jadi lebih baik banget kamu berjalan meskipun pelan daripada menunda-nunda. Karena dengan menunda ini uang semakin idih aku yang nggak mau dimiliki sama dia gitu. Tapi kalau kamu berjalan dengan pelan tapi pasti, uang semakin ikut sama kamu gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi lagi bagi kamu. Kenapa kok kayaknya susah banget dapat uang? Mungkin ada beberapa sifat dari 10 ini yang kamu belum miliki, atau kamu malas untuk memperbaiki diri yang seharusnya menjadi orang yang yakin, kamu malah selalu menjadi orang yang tidak yakin gitu terus. Itu ya. Nah, harapan aku semoga kedepannya impian kamu semakin bisa cepat tercapai dan rezeki kamu bisa lebih dilancarkan dengan belajar lagi 10 sifat tadi. Mungkin itu aja ya dari video ke-10. Dari video ke-7 ini, kalau ada pertanyaan silakan tanyain aja di HS boleh, di chat WhatsApp boleh. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang 10 sifat yang disukai uang tadi. Itulah sifat-sifat yang perlu kamu terapkan dalam diri kamu ketika kamu merasa kok susah banget ya Mbak untuk mencapai impian. Mungkin kamu belum mempunyai 10 sifat ini. Kalau sudah mempunyai, aku jamin kamu pasti akan dikejar-kejar oleh uang gitu. Gitu aja ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa kamu tanyain langsung, dan semoga ini bisa bermanfaat buat kamu sekarang maupun di masa depan nanti gitu ya. Terima kasih semuanya sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.